Lanjutkan kajian kita dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang disusun oleh Shahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faqala musannif adabul fakir. Sekarang kita masuk tentang bahasan bagian akhir, tinggal 2 lembar lagi nih. Tentang bab zakat, tentang adab fakir. Sebagaimana pada segala sesuatu itu ada adabnya. Likulli syai'in adab. Sadayana aya adabana. Aya adab-adabanana. Buat orang kaya ada adabnya. Berlaku jadi orang kaya adabnya gimana? Begitu juga buat orang fakir ada adabnya. Sebagaimana dalam setiap urusan ada Islam ini datang Rasulullah SAW mengajarkan adab. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan khairukum hiyarukum akhlaq. Orang terbaik di antara khairukum hiyarukum akhlaq. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya. Sangat diperhatikan. Ada bagian di mana Islam itu mengajarkan sah nggak sahnya satu amalan. Ada bagian di mana Islam mengajarkan etika akhlakna kumaha, sopan santuna nuju beramal kumaha. Jadi ada beberapa sisi, tauhidnya ada, fikihnya ada, nah akhlakna alias adabanana oge aya. Nah, sekarang Habib Abdullah Haddad mau membahas tentang adabul fakir. Wayan bagi liman kana fakiran an yasbiro ala fakrihi. Kita yakin bahwa segala sesuatu ada di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Habib Haddad bilang apa? Wayan bagi liman kana fakiran, sudah semestinya, selayaknya, sepantasnya bagi orang yang Allah kasih dia ketetapan jadi orang fakir. Di pasihan fakir orang tanya. Kasih fakir gimana? An yasbiro ala fakrihi. Hendaknya dia sabar atas kefakirannya. Enggak lama kita hidup di dunia. Sabar sebentar untuk dapetin pahala yang besar itu sangat amat layak. Ibu disuruh sabar misalkan 1 jam. Setelah 1 jam bersabar, ibu-ibu mau dikasih uang 1 miliar. Kira-kira mau nggak sabar? Wah, 1 miliar nah, lumayan ya. Liur saember ibu-ibunya. Banyak banget ya. Nah, kita hidup di dunia disuruh sabar, sabarnya nggak lama kalau dibandingkan kehidupan akhirat. Orang dipiwarang ku Gusti Allah sabar 60 tahun, 70 tahun Da sabar nage tepati loba da dikasih ujian kan jarang-jarang ibu-ibu ya. Apakah kita seumur hidup dikasih ujian? Selalu dikasih susah? Selalu dikasih sakit? Jarang-jarang Malah sebagian ulama mah berkata sebenarnya makom kita mah makom syukur, enggak ada makom sabar teh. Da seueurna mah nikmat sanes musibah. Mun urang bener-bener nafakuran nikmat-nikmat Allah, niscaya kita nggak lihat adanya kesulitan. Kalau kita renungin terus benar-benar, coba sehat badan, mata lihat, telinga dengar, kaki jalan, masya Allah banyak banget. Apalagi tambah dikasih nikmat terbesar, nikmat iman dan Islam, Allahu Akbar. Tambah lagi disempurnakan jadi nikmat menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Sehingga tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur. Nikmatnya terus-terusan, nggak putus-putus, nggak pernah berhenti. Jadi pada hakikatnya kebanyakan manusia itu umumnya manusia makomnya makom syukur, bukan makom sabar. Sabar kumaha. Kalau ibu-ibu dikasih nikmat 24 jam, dikasih ditusuk jarum 1 detik, kira-kira yang layak syukur atau sabar? Sedikit banget kan
susahnya sedikit, senangnya banyak. Masa ngomong sabar kayak nggak ngerti syukur gitu ya. Tak itu sahur ulama ibu-ibu. Begitu kata ulama. Dari sekian banyaknya nikmat Allah kasih ujian cuma dikit, nggak seberapa. Cuman kadang-kadang kita cuma ngingetnya yang susahnya aja. Inget ngan goreng na wungkul nya. Anu saya na tadi emut kurang. Ini nih kurang baik ya. Tapi ala kulli hal para ulama nyebutin ya, sepantasnya bagi seorang yang dikasih sama Allah fakir, maka hendaknya dia bersabar atas kefakirannya. Jangan kecil hati. Banyak nabi juga yang fakir kok. Banyak para solihin yang fakir kok. Kalau kita mau menerima itu, kita bisa dapetin darajah yang tinggi, derajat yang tinggi, yang luar biasa ya. Sebagaimana para solihin, para aulia, para kekasih Allah, para nabi, para rasul juga dikasih ujian tersebut yang disebut fakir gitu ya. Waya kena bima qasamallahu lahu. Yang kedua, selain dia sabar, dia juga qanaah. Puas dengan apa yang telah Allah bagikan pada dirinya. Dipasihan dintenan ayeuna 10.000, alhamdulillah. Nampi ya Allah syukur gitunya. Jadi qanaah. Da bari teu qanaah ge moal bakal ngarubah keayaan ibunya. Keadaan kita bakal berubah nggak kira-kira kalau kita kenapa saya dapat 10.000, ya Allah, meni hese amat hirup orang teh, ya Allah nih nggak pantas ya, jangan terima. Nunjukin kita nih hamba Allah, apapun yang Allah kasih ya terima. Hamba yang baik begitu, sabar tepira sabar. Padahal ya kalau bilang-bilang, kalau banding-bandingan orang dulu sama sekarang jauh lebih nikmat orang sekarang ya. Data aya nama imah panggung teh aya kana teu? Teu aya. Aya tuh sekarang yang makan nasi aking di sini Cipayung ieu. Ya alhamdulillah bareunghar masya Allah. Alhamdulillah ya. Kalau orang yang jiwanya syukur, dia nggak dapatin celah selain selalu bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jiwanya tidak bersyukur, selalu dapat keluhan aja di dalam hatinya ya. Mendingan kieu, mendingan gitu. Ya Allah. Piraku kieu pan teu salat, orang pan. Wah. Geus we akhirnya yang susah hatinya. Banyak gerutu, makin banyak gerutu justru makin susah. Orang kaya itu yang sesungguhnya orang yang mendapati ketenangan hati, tenang hatinya, nampi ya Allah itu yang nikmat, yang dikasih nikmat, yang hatinya kaya di antara kekayaan hati, hatinya qanaah. Man qani'a barang siapa yang qanaah dia bakal beruntung. Zafaro man qani'a zafaro gitu ya, kedah qanaah. Jadi orang fakir, pertama kata Habib Abdul Haddad harus sabar. Terus kedua, orang fakir harus qanaah, nampi puas. Alhamdulillah. Dengan hati yang lapang, lebarkan dada kita, karena di hati kita ada Allah, ada Rasulullah, nggak pantas disempit-sempit. Lapangkan hati kita. Wa yarada anillahi fima qadalahu bihi minal fakri. Lalu yang ketiga, dia meridhoi Allah, ridho sama Allah, rela nampi ka Gusti Allah terhadap apa yang setelah Allah qadhakan, Allah tetapkan daripada kefakiran tersebut. Allah sudah kasih kita fakir, ya sudah, terima aja. Walaupun ini mah bukan orang Cipayung, udah orang kaya semua orang Cipayung mah. Meureun gitu, nuju aya misalkan suaminya nggak ngasih belanja, sekarang biasanya ngasih 20.000, ayeuna mah 10.000 geningan dengan ayeuna pere geningan gitunya ya nampi we atuh ya Rasulullah, wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja dulu pernah susah kok. Kalau Rasulullah yang ahli ibadah, yang solehnya luar biasa, yang ilmunya luar biasa, yang segala macamnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, masih dikasih susah. Masa kita yang malas ibadah, soleh nggak soleh amat meureunnya, walaupun namanya soleh meureun solehah meureun
tapi tetap nggak soleh-soleh amat orang banyak. Tibatan Kanjeng Nabi Muhammad naon atunya urang teh soleh atau soleh-soleh amat teh belang bentong keneh karena ibadah tepati istiqomah meureun teu istiqomah ya. Ilmu seada-adanya takut sama Allah kurang, syukur sama Allah kurang, segala macam kurang. Oh iya ya, memang pantas saya dikasih susah mungkin ini sebagai penghapus dosa. Kalau Nabi aja yang soleh masih dikasih susah, ini menunjukkan bahwa dunia ini bukan tempat senang Kalau kita ngelepin di dunia selalu senang, itu cuman pemimpi di siang bolong nggak bakal dapetin. Dunia ini pasti ada waktu susahnya waktu susah ya sabar, waktu senang ya syukur, gitu aja yang senang semuanya cuman di surga, yang semuanya susah cuman di neraka. Mun di dunia mah aya waktu senang, aya waktu susah makanya biar apa biar kita dapetin pahala sabar saat susah, pahala syukur saat senang kalau kita nerimanya ajaban di amril mukmin kata Rasulullah. Wah, masya Allah, ajaib urusan mukmin mah. Rasulullah banggain di mukmin ajaban di amril mukmin sahur Kanjeng waduh, masya Allah, istimewa urusan mukmin kata Rasulullah. Kenapa? Inna amrahu kulluhu khair karena segala urusannya baik. Kalau dikasih in utiya fasyakara fakana khairun lahu. Kalau dia dikasih sesuatu, dikasih nikmat, dikasih sehat, dikasih lapang, dikasih nggak ada masalah, dikasih afiah, dikasih anak, dikasih macam-macam anugerah, dia syukur, maka itu jadi baik untuk dirinya. Tuh. Wa in munia, kalau dia dicegah dari satu kesenangan, mungkin disempitin rezekinya, mungkin ada keluarganya yang meninggal yang dia cintai, mungkin dia sakit, mungkin macam-macam hal, pokoknya dikasih ujian, dikasih musibah, sobaro fakana khairun, lalu dia sabar, maka itu pun jadi baik. Naon wae anu dipasihan ka mukmin mah bakal janten kasaean. Dikasih nikmat syukur bagus, dikasih musibah sabar bagus. Makanya Rasulullah bangga tuh sama mukmin. Kalau mukmin benar-benar imannya sehat, pasti begitu perilakunya. Kasih nikmat syukur, dikasih musibah sabar, semuanya jadi baik. Mukmin itu seperti masya Allah luar biasa. Tuh kata Rasul kayak gitu. Mau nggak jadi orang yang dibanggakan sama Nabi? Udah terlalu banyak orang yang nyakitin hati Nabi dengan maksiatnya, dengan macam-macam. Nabi tuh senang ketika kita taat, susah, gelisah ketika kita maksiat. Kapan kita mau nyenengin Nabi? Mungkin panjang 10-20 tahun ngecewain Nabi terus, 30 tahun, 40 tahun sampai ngecewain Nabi. Sekarang mah niatin di bulan Maulid ini kita mau banggakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iraha deui atunya mun urang hoyong ngabungahkeun manahna Kanjeng Nabi Muhammad sing sabar nuju aya musibah, sing syukur nuju aya nikmat, eta bakal buat Rasulullah senang di antaranya. Nya ibu-ibunya indah banget kalau orang yang bisa hidupnya dihiasi dengan sesuatu yang bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jadi ridho dengan ketetapan Allah daripada kefakiran. Wal yahzar, selain tiga yang harus dijaga, sabar, terus qanaah, sabar atas kefakirannya, qanaah atas pemberian Allah, penentuan dikasih sekian, lalu dia ridho terhadap ketentuan dikasih fakir. Nah, yang selanjutnya wal yahzar, hati-hati, hindari, jauhin, jangan sampai an yakuna jazuan haluan mutasahhiton, daripada tiga sifat. Pertama jazuan, cemas, gelisah, aduh kumahnya isukan, aduh orang wantang gitu tuh bisa dahar ya. Wah. Ya Allah, kayak nggak ada Allah yang ngasih rezeki dari dulu juga gelisah tetap Allah kasih kok. Ini gelisah nggak pantas. Orang mukmin harus tenang sama rezeki yang Allah udah jamin. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizqaha.
Nggak ada satu binatang pun bahkan yang melata yang merayap di permukaan bumi semuanya pasti Allah kasih rizki. Komodei atau mun manusanya komodei mun orang beriman ka Gusti Allah, komodei mun orang salat piraku teuing teu dipasihan ku Gusti Allah sing sabar aya wayahna orang teh nuju lapar. Rasulullah aja pernah lapar sampai 3 hari lamanya ya. Ada waktunya mungkin kita harus lapar biar merasakan oh lapar teh gini nggak enak, sehingga kita jadi lembut hati, nggak perhatian sama orang yang mungkin merasakan lapar. Ada waktunya mungkin kita harus sempit rezeki biar merasakan oh sempit rezeki itu begini ya, sehingga ketika kita dapat rezeki yang luas kita juga perhatian sama orang yang mungkin lagi sempit rezekinya. Ada waktunya kita sakit ya Allah harus berikan kita sakit biar apa? Kasih sayang Allah biar hati kita lembut, merasakan sakit itu nggak enak, sehingga kita perhatian sama orang-orang yang sakit waktu kita sehat gitunya. Jadi kalau kita nerima, lembut hati kita, banyak pahala kita, makin dekat kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nggak ada yang buruk kalau Allah sudah tentukan semuanya baik asal kita menerimanya. Baik semua, bagus semua. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir menyebutkan wa kullu fi'lak jamil. Ya Allah, semua perbuatanmu baik. Bagaimana pandangan kita aja memandangnya. Kalau pandangannya dengan pandangan benci, nggak ada yang baik. Mun aya hiji jalmi izin ka urang ibunya, saena gorengna bikin gorengnya. Gitulah mata pembenci tidak mendapatkan selain keburukan. Kalau kita benci sama Allah, nauzubillah min zalik, apapun yang Allah berikan tetap buruk. Tapi kalau kita cinta sama Allah, kita iman yang baik sama Allah, cinta sama Allah, mesti apapun yang Allah berikan jadi baik ya. Disebutin dorbul habib lazid pukulan kekasih itu ciwitan kabogoh teh genaheun genahnya. Diciwit ku kabogoh genah tuh. Coba mun ku jalmi nu ijit mah wah nanaonan maneh ya ngambek ya malah ya. Tapi kalau sama kekasih orang yang kita cintain mana ya, kadang-kadang dipukul aja seneng dicubit seneng. Nah begitulah gambaran mestinya kita sama Allah lebih dari itu Allah kasih kita ujian, ya Allah alhamdulillah ini ternyata Allah mau ngasih kita pahala asal kita sabar. Allah mau gugurkan dosa-dosa kita asal kita sabar. Mungkin Allah angkat derajat bagi orang-orang tertentu kalau dia mau sabar. Semuanya tergantung sabar atau enggaknya. Ketika dapat musibah sabar, masya Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah balas orang yang sabar pahalanya gak ada batas. Banyak unlimited mun pulsa teh geus tanyaho tabaraha ratus gigabyte meureunnya. Seueur pisan teu seep-seep. Gitu. Pahala yang sabar. Makanya jarang orang yang sabar ya, karena setan nggak bakal suka kita dapetin pahala yang banyak, dikasih kita godaan-godaan biar nggak sabar sehingga dapetin tidak mendapatkan pahala yang banyak. Pan setan mah nggak suka kita tuh dapat derajat yang tinggi, dapat pahala banyak, dapat ampunan Allah. Gimana caranya biar nggak sabar? Digoda wae orangnya. Ayo sia, biar aku kehirup teh digodanya orang. Wah tak adil Allah mah. Wah ya Allah astagfirullahaladzim, hati-hati ya. Kalau udah ngomongin Allah nggak adil udah keterlaluan tuh ya. Jahat banget tuh lidahnya, pikirannya udah kotor banget sama Allah ya. Jadikanlah Allah adalah sesuatu yang paling kita cintai ya. Itu dulu penting. Kalau kita nggak cinta sama Allah susah untuk memandang baik yang baik, bahkan yang buruk untuk memandang buruk yang zohirnya buruk baik, apalagi yang memandang baik yang baik, apalagi memandang baik yang buruk. Susah kalau kita nggak cinta sama Allah. Kuncinya harus cinta sama Allah. Renungkan bahwa nggak ada yang lebih berjasa, lebih baik sama kita melebihi kebaikan anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada siapa yang lebih baik dari Allah. Siapapun itu nggak ada yang lebih baik. Pasti Allah yang paling baik. Karena Allah baik, sudah selayaknya kita cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah sepantasnya ya.
Itu bakal baik sama orang yang baik sama kita. Kadang ada orang baru sekali dua kali kita jadi senang sama dia, berbuat baik. Gimana sama Allah? Allah berbuat baik nggak berhentinya, nggak putus-putusnya dari kita sebelum lahir bahkan sampai kita wafat. Allah kasih baik terus. Masya Allah, masa nggak baik sama Allah? Masa nggak syukur sama Allah? Masa nggak cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itunya. Nah, gitu. Pertama, jangan keluh kesah, jangan adu ketakutan itu jangan halu jazu sama nggak boleh. Yang kedua, nggak boleh hindarin seorang fakir daripada halu. Naon halu teh? Halu teh yaitu panik, takut, ketakutan. Waduh, besok gimana ya? Power orang teh tadi sama sih, mirip sama jazu Kalau jazunya tentang berupa tindakan, kalau ini masalah kondisi hati Terus mutasahiton, yang ketiga benci, nggak nerima, tenampi gitunya. Dipasihan fakir teh, kunaha orang teh hirup teh meniki kiamat ya Allah asa teu pernah genah-genahna hirup teh. Wah, lebay yang kayak gitu mah ya meni lebay pisan jadi hamba al-lebayin. Nah, gitunya jangan Nah, tinggalin itu. Jangan keluh kesah, jangan takut gelisah, jangan membenci ketetapan Allah. Qala alaihi salatu wasalam, di mana Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyiral fuqara u'tullaha min qulubikum ridha. Wahai segenap orang-orang fakir, orang yang kesulitan, mungkin hartanya, mungkin nggak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhannya. Apa kata Rasulullah? Wahai segenap orang-orang fakir miskin, u'tullah, berikanlah pada Allah min qulubikum, dari hati kalian, ridho, kasih Allah ridho. Tazfaru bisawabi fakrikum, kalau sudah mau kasih Allah keridhoan, kita memberi Allah ridho, maka kalian akan beruntung mendapatkan pahala dengan sebab fakir. Jadi fakir itu bisa digali ada pahalanya. Sebagaimana kaya bisa digali ada pahalanya kalau dia mau menggunakan hartanya di tempat yang Allah ridhoi. Ingat zakat, ingat sedekah, ingat haji, umroh, ingat infak, ingat membantu keluarga, membantu orang susah, segala macam banyak hal Nah, fakir juga bisa digali pahalanya. Jadi nggak usah bingung wah orang teh hoyong sedekah, da orang mat misalnya nggak ada nggak diwajibin sedekah, tapi kita bisa menggali pahala dengan kefakiran, yaitu dengan apa? Dengan bersabar Emang sabar teh pahit ibunya. Makanya karena susahnya itu dapat pahalanya besar. Gitu ya, pahalanya besar Da orang arek keluh kesah bakal robah tuh. Gitu menurang, wah kenapa saya hidup begini ya Allah, gini. Langsung besoknya jadi rumahnya langsung gede segede gedong. Rumahnya mobilnya langsung jadi 10. Terus gitu. Dengan gara-gara kita keluh kesah jadi robah. Enggak, yang ada ntar minimalnya efek sampingnya jadi penyakit jantungan apalagi darah tinggi, naon deui tah? Iya, nggak nerima sama Allah, kurang ajar sama Allah, akhirnya jadi kualat sama Allah kurang ajar tenampi tosnya tampi da orang mah hamba Allah, hamba teh kumaha emang hamba sahaya da teu aya nanaon urang mah kusabab orang teh hamba na Allah Subhanahu hamba. Perilaku hamba gimana sih? Nggak ada jalan selain nerima dengan sepenuh hati, ikhlas benar-benar terima itu semua Masya Allah, tuh nikmat tuh. Kalau kita nerima, semuanya jadi nikmat. Sabar jadi nikmat. Makan makan singkong rebus juga enak aja. Dah hatinya tenang. Tapi kalau hati gerutu, walaupun makan keju, nggak tenang, nggak enak. Betapa banyak orang dikasih nikmat tapi nggak enak. Kenapa? Hatinya suka keluh kesah sama Allah, nggak merasa cukup aja. Hati itu begitu. Dunia itu kata ulama seperti air laut. Orang dikasih air laut, ketika haus kira-kira hilang nggak hausnya? Nggak bakal. Air asin tuh nggak bakal hilangkan dahaga.
mangga wae ibu-ibu bade ngaleueut cai laut misalkan sagentong, nggak bakal hilang, tetap mau minum segentong, seember, 2 ember, 3 ember dari air laut nggak bakal hilang hausnya. Nah kata ulama begitulah dunia ya. Dikasih 10.000, pengen 50.000. Dikasih 50.000, coba 100.000. Dikasih 100.000, kayaknya 200.000 lebih enak deh. Dikasih 200.000, 500.000, masya Allah dah bisa beli itu. Dikasih 500.000, sejuta, lebih banyak yang bisa dibeli. Dikasih sejuta terus tanya. Kira-kira itu yang korupsi itu uangnya banyak gak ibu? Banyak, udah miliaran masih aja korupsi. Nah itulah diperbudak sama hawa nafsu, pengen sama dunia, nggak ada habisnya. Usia udah gak segimanapun tetap aja jadi haus terus. Nauzubillahi min dzalik. Jangan mau kita diperbudak sama dunia. Kita nih budaknya Allah, bukan budaknya dunia. Hambanya Allah, bukan hamba dunia. Nauzubillahi min dzalik. Padahal dipakai mah belum tentu ya. Banyak-banyak belum tentu kepake. Taunya keburu mati. Hisab banyak, urusan repot ntar di akhirat. Nauzubillahi min dzalik, begitu. Jadi kata Rasulullah, balik tadi kata Rasulullah, wahai segenap orang fakir, berilah Allah dari hati kalian keridhaan. Niscaya Allah akan memberikan kalian akan sukses. Allah berikan pahala fakirnya kalian. Wa illa fala, kalau tidak sabar ya nggak ada pahala fakirnya, susah dapat pahala, nggak dapat ya, jadi melarat ya. Udah susah dunia, susah akhirat. Nauzubillahi min dzalik ya. Gitu. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al fuqara us-subru julasaullahu yaumal qiyamah. Nih masyaallah. Orang-orang fakir yang mau sabar, dia bakal menjadi teman duduknya Allah di hari kiamat. Maksudnya ini kata kiasan, dekat sama Allah di kedudukan yang istimewa ya. Jadi kedudukannya istimewa. Orang-orang yang fakir mau sabar, hoyong teu caket Gusti Allah. Berarti nggak mungkin surga yang biasa, surga yang istimewa, VIP ibu-ibu ya. Surganya bintang 5 nih. Tapi bintang 5 mah di dunia, di akhirat mah nggak tahu bintang 100 atau 1000 kali ya. Gitu ya. Masya Allah ya. Semoga Allah berikan kita sabar. Waqala alaihi salatu wassalam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadal fakru an yakuna kufran. Nyaris saja, tipis lagi, dikit lagi orang fakir itu menjadi kufur. Nah, nyaris saja sebagian orang fakir itu jadi kufur. Sebab apa maksudnya? Sebab dia keluh kesah, nggak mau sabar, nggak nerima, nggak qanaah. Nah ini hati-hati. Fakir itu bisa potensi menjadikan kita waliullah, kekasih Allah, orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sabar, kalau menjaga adab fakir, sabar, qanaah, ridho. Tapi kalau nggak begitu, ya tadi bisa jadi kafir kadang-kadang. Betapa banyak orang nggak sabar sama kafir, dikasih sebungkus 2 bungkus mie, jadi kafir. Nauzubillahi. Tuh gara-gara fakir jadi kafir kafir gitu. Nauzubillah. Teu sabar pan. Ya Allah tepira di dunia masa sakedeung orang teh hirup di dunia. Kedap deui orang bakal ninggalkeun dunia. Gak mau sabar ya sudah. Betapa banyak orang, mungkin ada yang gara-gara enggak sabar jadi kafir. Ada yang enggak sabar gara-gara enggak sabar akhirnya rontok akhlaknya. Ada yang enggak sabar dengan kefakiran akhirnya enggak mau sholat. Ada yang nggak sabar dengan kefakirannya, akhirnya nggak mau puasa. Ada yang nggak sabar dengan kefakirannya, macam-macam, gitu ya. Ada yang rontok iman, ada yang rontok ibadah, ada yang rontok akhlak. Tetap buruk kalau nggak sabar, ya. Banyak tuh. Kalau disebutin satu persatu contohnya terlalu banyak. Intinya sabar. Kalau nggak sabar dengan kefakiran, justru membawa petaka makin banyak. Nauzubillah min dzalik. Tah gitu. Qultu, kata Habib Al-Haddad mengomentari hadis tadi bahwa nyaris aja orang yang fakir itu jadi kafir. Nauzubillah, udah susah malah melarat pula tuh jadi kafir ya. Nah, Habib Al-Haddad komentarin hadis ini. Hadza
idza kana al-faqiru mutasakhiton li qada'i rabbih. Ini maksudnya yang disebut jadi kufur itu apa? Kalau si fakir tadi ngambek dengan ketetapan Allah, murka, tenampi, enggak terima gitu ya. Marah gitu dengan ketetapan Allah. Ya, satu. Wa ghayra qani'in bikismati, dan tidak mau qanaah dengan pembagian Allah. Allah kasih kita 10.000, 20.000 enggak nerima. Aku ini 10.000 meuli baso ge. Kira enggak ini mah. Wah. Gitu ya. Terima mau gimana? Keluh kesah juga enggak bakal merubah. Tapi kita mau sabar bukan gara-gara itu, tapi gara-gara kepatuhan Allah, bukan gara-gara enggak ada pilihan selain sabar, bukan. Kita mau sabar karena ini perintah Allah. Tuh. Jadi kata Al-Haddad, kenapa dia bisa fakir? Pertama, dia enggak mutasakhiton li qada'ilah, enggak ridho sama ketetapan Allah, dia marah. Sama dia enggak mau qanaah, enggak mau nerima, enggak mau puas dengan pembagian Allah. Wa rubbama yaqa'u ma'adzalika fi baliyatil i'tirad 'ala Allah taala fi tafdilihi ba'd ibadihi ala ba'din fil rizqi. Bahkan terkadang menjerumuskan orang yang enggak mau sabar sama qanaah tadi pada musibah, protes pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan pada sebagian hambanya yang lain daripada rezeki. Ya Allah, kenapa tetangga aku itu dapat uang banyak, hidupnya senang. Nah, kenapa kawan itu dapat, keluarga itu dapat ini. Wah, jadi banding-bandingin orang. Akhirnya hidupnya makin susah. Gelisah gara-gara enggak mau qanaah, enggak mau sabar. Tuh, ini dapat musibah nih, hidupnya makin susah. Zohir batin, zohir enggak ada harta benda, batin hatinya gelisah, sedih, banyak benci, loba kabenduan. Ya, repot gak ibu-ibu hidup gitu? Masih ada gak nih ibu-ibu nih? Ada, paraur ya. Nah, sekedap deh ya, ada buru-buru repot deh. Wa min misri hadza yuhsha 'alal faqiri alladzi la sabra lahu wa la ma'rifata billahi innahu. Nah, dari perumpamaan kayak ginilah dikhawatirkan pada orang fakir yang tidak punya sabar, yang enggak punya makrifat pada Allah, enggak ngerti Allah, enggak tauhid nama Allah, dikhawatirkan dia bakal terkena musibah terbesar, yaitu copot imannya, jadi kufur, jadi kafir. Nauzubillahi, atau minimal jadi kufur nikmat. Kufur nikmat. Kufur itu ada dua. Ada kufur iman, ada kufur nikmat. Kalau kufur iman berarti kafir. Kufur teh naon? Menolak. Menolak iman berarti kafirnya. Menolak nikmat maksudnya menolak tugas nikmat, yaitu syukur. Itu nggak mau ibadah, nggak mau patuh sama Allah, maksiat semau-maunya, ya berarti dia nggak syukur sama Allah. Allah kasih hidup, kasih nafas, kasih mata, kasih telinga, kasih iman, masih nggak syukur sama Allah. Maksiat sadaikna, ninggalin kewajiban sakarepna, nauzubillah ya. Nah, ini nggak syukur, berarti kufur juga tuh. Gara-gara nggak sabar, akhirnya jadi kufur. Nauzubillahi. Maka kita perlu banyak tafakur. Allah kasih kita tuh banyak banget tafakur bahwa sabar ini merupakan amalan istimewa yang diamalkan oleh para hamba-hamba Allah terpilih. Kalau dia mau sabar Jadi kayak nabi, kayak para aulia sholihin, kayak para rasul, begitu sabar mereka. Nabi 3 hari nggak makan, kita nggak pernah sih sampai lapar 3 hari nggak makan mah ya. Sesusah-susahnya kita, mungkin kita pernah nggak makan sehari 3 kali ya. Cuman makannya sehari sekali, itu kayaknya udah susah banget ya. Ibu aya teu sadinten full teu aya patuang atau aya katuangan. Aya teu? Aya da nya. Nu aya komode bulan muludan nya. Masya Allah ya. Musim tahlil, Masya Allah. Masya Allah banyak tuh ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Fadlullah.
Kalau kita sekedar cukup sebenarnya banyak kecukupan. Tapi kalau kita nggak qanaah ya nggak ada habisnya. Ada aja rezeki Allah berikan tuh nggak ada putus-putusnya. Wa kadzalika yanbaghi lil faqir an yakuna syakiran lillah. Nah, begitu juga kata Imam Haddad, sudah semestinya bagi seorang fakir itu dia bersyukur pada Allah, waliman asda ilaihi ma'rufan min ibadillah. Juga bersyukur, terima kasih sama Allah, terima kasih juga pada orang yang mengulurkan kebaikan pada dia daripada hamba-hamba Allah. Mungkin saudaranya, mungkin orang lain, mungkin kerabatnya, mungkin bukan kerabat, mungkin siapa aja yang kenal atau nggak kenal, siapa aja ngasih baikan kita syukur, terima kasih. Ya. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak syukur sama Allah orang yang enggak mau syukur sama manusia. Tadi sebat hiji jalmi syukur ka Gusti Allah mun teu syukur ka manusia. Salaku wasilah. Ya. Memang rezeki dari Allah, ya. Ar-rizqu minal, tapi fulus minan, ya, uang dari manusia. Ya enggak? Ada ibu-ibu yang langsung di bawah bantalnya ada duit langsung ujug-ujug. Nah, ya apa orang mah lain wali Allah orang mah. Kita mah tetap ada wasilah. Jadi kita berterima kasih sama wasilah. Tetap rezeki ketetapannya skenarionya dari Allah Subhanahu. Jadina kumaha? Nah, eta Allah kasih melalui Allah gerakin hati hamba-hamba Allah cenderung sama kita, senang sama kita. Jadi simpatik sama kita, mau berbagi sama kita. Tetap ketetapan dari Allah, tapi ada perantaranya itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Jadi harus syukur sama manusia. Manusia yang paling wajib kita syukurin siapa, ibu-ibu? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak ada yang lebih banyak memberikan kebaikan, nikmat, jadi wasilah terbesar nikmat pada kita adalah dibandingkan Rasulullah sallallahu. Dengan sebab Rasulullah kita kenal Allah, mengenal Allah, mengenal sholat, mengenal puasa, mengenal haji, umroh, mengenal kebaikan, mengenal bagaimana berbuat baik sama orang tua, mengenal bagaimana mengurus anak, segala macam kan diajarin sama syariat, tentang menghiasi hidup kita dengan sunnahnya Rasulullah, semuanya jadi indah, dengan sebab Rasulullah. Matak mun disebat saha jalmi nu kedah orang syukuran pertama kali kalau dari makhluk yaitu Rasulullah sallallahu, kedua orang tua, kedua orang tua, lalu yang kedua orang tua, ketiga guru-guru, para guru, gitu, dan seterusnya lain-lainnya, semuanya harus disyukurin, apapun harus disyukurin. Wa yakunu aidan musnian ala ahlil ma'ruf. Lalu adanya si fakir tadi juga harus dia memuji orang yang berbuat baik sama dia, dipuji. Jangan dikasih itu kayaknya kita muka cemberut, ngana sakieu orang mah dipasihan teh. 10.000, keur naon 10.000. Nah, jangan gitu ya. Dikasih berapapun harus kita syukur, harus kita muji. Bagaimana Rasulullah SAW diajak makan dengan makanan yang sederhana, Rasulullah datang sama orang fakir. Rasulullah memenuhi undangan. Ketika dia pun memenuhi undangan, Rasulullah memuji. Biar apa? Yang ngasih itu jadi senang. Yang ngasih jadi ikut senang dengan sebab dipuji. Bukan karena kita cinta materi, tapi begitulah cara menghargai orang yang memberikan pada kita sesuatu. Jadi dihargaan. Ulah disepelekeun nya. Eta sanes akhlak nyepelekeun batur nu masih tos masihan ka urang kahadean. Jangan. Baik-baik sama orang yang baik, puji mereka, hargai mereka, gitu. Nah, wada'iyan lahum bil khair, dan lalu yang selanjutnya adabnya kalau kita ada orang baik sama kita doain kebaikan untuk dia. Ya Allah, kasih dia rezeki yang luas, yang halal, yang berkah. Ya Allah, semoga Allah balas kebaikan kebaikanmu, jazakallah khair. Biasain ya. Kalau doa minimalnya jazakallah khair. Jangan jazakallah doang. Mun jazakallah teh semoga Allah balas kamu. Makruh tah sakitu hungkul mah ibu-ibunya. Makruh kita nyebutin doa cuman jazakallah. Makruh. Kenapa? Karena arti jazakallah semoga Allah membalas kamu. Kata Imam Nawawi, mungkin balas kebaikan, mungkin balas keburukan. Maka
yang minimalnya pakai khairan, jazakallah khairan gitunya. Kalau kita nggak bisa doa-doa apa ya udah itu minimal, itu yang terbaik. Barang siapa ngucapin jazakallah, nah disebutin ntar ya, ada di sini. Jadi doain. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala liman asda ilaihi ma'rufan jazakallah khairan faqad ablagha fis sana. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengucapkan pada orang yang memberikan kebaikan pada dirinya, jazakallah khair, semoga Allah balas kebaikan untuk kamu, faqad ablagha fis sana, maka sungguh orang tersebut sudah maksimal dalam memuji orang tersebut. Bukan terima kasih doang. Terima kasih itu layak, udah semestinya selaku adab menghargai orang yang berbuat baik. Tapi jangan berhenti cuman di hatur nuhun, terima kasih, tapi tambahin jazakallah khairan gitunya. Eta sunnahna Kanjeng Nabi Muhammad ya. Ngadoakeun. Bade ngadoakeun nu sejen mangga, tapi ieu minimalna nya. Ulah ditinggalkeun eta mah. Walayan bagi lil faqir. Terakhir satu paragraf lagi. Wal yahzar walayan bagi, dan tidak sepantasnya bagi seorang fakir an yazumma, dia mencela, menghardik, moyokan, wayagtaba, dan menggibah, menggunjing, menghina, menggunjing siapa, gosipin siapa, man lam yu'tihi syai'an, orang yang tidak memberikan sesuatu pada dirinya. Wah, si eta mah temasihan ka urang, kasih eta merek, kasih eta merek ka urang mah henteu. Paham enggak Ibu? Nah, itu juga enggak boleh. Jangan mencela orang yang enggak mau ngasih kita. Jangan gosipin dia. Udah, itu hakikatnya ketetapan Allah. Memang Allah enggak mau jadikan dia sebagai wasilah rezeki pada kita. Ingat, segala sesuatu atas pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kedah diuihkeun kana tauhid nya. Mun teu diuihkeun kana tauhid, urang sok bendu we, sok ngambek we nya. Uihkeun memang Allah. Segala sesuatu tidak berjalan kecuali dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar. Pan eta bagian iman urang. Uihkeun kan itu. Urang teh jalmi anu beriman ka Gusti Allah. Rukun-rukun iman kedah diemut wae. Oh iya ya. Kan iman, qada dan qadar. Berarti beriman dengan ketetapan yang pasti, ada ketetapan yang berupa takdir. Gitu. Oh iya, berarti ini memang takdirnya begitu, harusnya begitu. Bukan dia yang enggak mau ngasih, tapi intinya Allah yang belum mau ngasih kita rezeki tadi. Pahamnya? Melalui dia. Jadi jangan benci. Jangan menghina, jangan menggosipi sama orang yang tidak mau memberikan pada kita sesuatu, pada orang si fakir tadi sesuatu. Fa inna dzalika mazmumun jiddan, sebab hal tersebut terhina sekali di mata syariat. Wal mu'ti wal mani'u bil haqiqati innama wallahu taala. Nadat, ingatin, pemberi dan penolak hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang beri kita, hakikatnya Allah. Ada orang enggak mau ngasih kita, hakikatnya Allah. Baliknya itu. Kalau enggak balik ke hakikat, ke tauhid, ya udah, jadi salah antara nyikapinnya. Wal khalqu musakharuna tahta masyiatihi, dan di mana semua makhluk itu ditundukkan di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala sadayana. Yusarrifuhum kaifa yasha. Allah pergunakan mereka sesuai dengan bagaimana yang Allah inginkan. Oh, ini Allah mau jadikan dia wasilah, Allah mau jadikan dia bukan wasilah, ya terserah Allah. Walaupun itu semuanya ada ingin mereka, tapi di atas ingin mereka ada inginnya Allah Subhanahu wa taala. Inginnya mereka dapat pahala. Tapi semuanya enggak bakal ada yang melampaui keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Segitu yang disampaikan, insyaallah. Kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Semoga sehat afiat semua, dikasih rezeki yang luas, berkah halal juga ya. Di pasihan sadayana sehat afiat, tiasa ibadah istiqomah hingga wafat menjemput kita dalam husnul khotimah. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.